Halo, perkenalkan, saya Ahmad Faiz Fadilah. Saya berperan sebagai Yanto. Halo, perkenalkan nama saya Jimmy Nugraha. Saya di sini sebagai notaris Mr. Koswara. Halo, aku Erika Febriarti. Aku sebagai Yanti, anaknya Ibu Siti. Hai, perkenalkan saya Siti Aulia Yusnita. Saya berperan sebagai Susan. Halo, perkenalkan saya Ayu. Saya berperan sebagai pewaris alias Ibu Siti. Perkenalkan saya Prasetya Maulana, saya berperan sebagai saksi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku semuanya. Marilah kita sama-sama mengawali pembelajaran PAI 2 ini, yaitu pada hari ini kita akan membahas materi tentang mawaris, yaitu bagaimana pembagian waris menurut Islam. Dan ini bisa kita gunakan di saat nanti suatu ketika kita memang butuh untuk membagikan warisan. Dan inilah ketentuan warisan yang akan kita coba pelajari dan teraplikasi pada video yang akan kalian saksikan. Silakan untuk bisa menyimak dan menonton video ini dan konsentrasi penuh supaya nanti materinya bisa kalian terima dengan matang. Mungkin itu saja, silakan untuk sama-sama menyaksikannya. Assalamualaikum. Pengertian waris. Definisi waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Hubungan dengan pewaris. Ahli waris biasanya memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Tujuan hukum waris. 1. Keadilan. Memastikan harta warisan dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan agama. Yang kedua, ketertiban. Mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam keluarga terkait pembagian harta. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Menjamin kelangsungan hidup ahli waris, terutama bagi mereka yang masih bergantung pada pewaris. Syarat menjadi ahli waris. Yang pertama, Islam. Ahli waris harus beragama Islam. Yang kedua, hidup saat pewaris meninggal. Ahli waris harus masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga, tidak terhalang hukum. Tidak ada halangan hukum yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjadi ahli waris, seperti membunuh pewaris. Golongan ahli waris. Yang pertama adalah Zul Qurbah, adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, seperti anak, orang tua, saudara kandung. Lalu yang kedua adalah Zul Akilah, adalah ahli waris yang memiliki hubungan nasab atau keturunan dengan pewaris, seperti paman dan bibi. Perhitungan bagian warisan. Yang pertama ada asas. Pembagian warisan didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu jenis kelamin, hubungan dengan pewaris, adanya ahli waris lain, dan jumlah harta warisan. Contoh sederhananya, misalnya, seorang ayah meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuannya. Hikmah mempelajari hukum waris. Yang pertama, menjaga keharmonisan keluarga, mencegah perselisihan dan konflik terkait harta warisan. Yang kedua, mempersiapkan diri, membantu kita untuk mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi masa depan. Yang ketiga, mentaati perintah agama. Mempelajari hukum waris merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan perintah agama. Pernah kepikiran gak sih kalau kita tiba-tiba dapat warisan dari kakek nenek? Pasti seru kan? Nah, tapi ngomong-ngomong soal warisan, mari kita bahas dulu apa itu wasiat. Wasiat itu kayak surat cinta dari orang yang udah meninggal, tapi isinya bukan tentang perasaan, melainkan tentang harta benda mereka. Jadi mereka bisa milih siapa saja yang bakal dapat harta mereka. Keren kan? Bayangin aja, kalau kakek lu wasiatin motor kesayangannya buat lu. Pasti seneng banget kan? Tapi ingat ya, buat wasiat itu harus benar-benar serius. Soalnya ini menyangkut hukum. Jadi jangan asal-asalan ya. Selanjutnya adalah studi kasus mengenai mawaris yang sudah kita kemas dalam bentuk film pendek. Selamat menonton!
Ibu makan dulu ya. Iya. Kamu sudah menghubungi masmu? Sudah, Bu. Tapi kata Mas belum bisa datang. Yang penting sekarang Ibu sehat dulu aja, karena bentar lagi Ibu akan punya cucu. Jadi, istri masmu akan segera melahirkan ya? Iya, betul Ibu. Syukur, alhamdulillah. Ibu hanya takut masmu akan menyesal tidak bertemu ibu lagi. Kamu yang sabar ya, Dek. Kita sementara tinggal di sini dulu. Kamu harus ngerti keadaan Mas. Kamu yang sabar ya. Iya, Mas. Tapi sampai kapan aku harus sabar? Aku lagi hamil besar loh. Mas paham. Mas paham, Dek. Sebentar lagi Mas akan ke rumah Ibu. Kamu tahu kan, Ibu sedang sakit keras. Mas tega ninggalin aku sendirian di rumah. Aku udah keguguran 2 kali loh, Mas. Iya, Dek. Mas paham. Mas paham. Tapi ini Ibu. Bagaimana kalau Ibu tiada? Bagaimana? Terserah Mas lah. Wasiat ini saya tulis berdasarkan amanah Ibu. Ibu boleh baca dulu, lalu tanda tangan di bawah sini. Alhamdulillah, sampaikan ini nanti dengan jujur dan sesuai apa yang saya amanahkan ya Pak. Terima kasih. Baik Bu, kami permisi dulu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Halo. Ya, kenapa? Hah? Bener kamu? Ini benar. Terus di rumah sakit? Dek! Dek! Bu Yanti, saya kesini hanya menyampaikan surat dari Bu Siti. Berhubungan sama saya ada kerjaan di kantor, saya harus kembali lagi ke kantor untuk menyelesaikannya. Untuk apa kamu kesini, Mas? Aku hanya ingin mengetahui kabarmu, Yanti. Padahal kamu nggak bisa dihubungin loh pas ibu meninggal, Mas. Maafkan aku, Yanti. Keluar kamu, Mas, dari rumah ini. Aku benar-benar minta maaf, Yanti. Buat apa Mas minta maaf? Ibu sudah tidak ada lagi. Oke, jika kamu belum bisa memaafkan aku. Tapi, aku mau menanyakan satu hal tentang ini. Apakah surat ini benar-benar dari ibu? Kamu nggak bisa lihat, Mas. Di situ ibu udah tanda tangan loh. Tapi, aku tidak benar-benar percaya, Yanti. Aku tahu, ibu itu orang yang adil dan taat agama. Ibu emang adil, Mas. Tapi ibu tahu siapa yang pantas dan nggak pantas buat dapetin wasiat itu. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Emang kamu selama ini kemana aja, Mas? Pas ibu masih ada, kamu nggak pernah ngejenguk ibu. Yanti, Susan mengalami pendarahan. Kamu tahu kan, dia sudah 2 kali keguguran. Mas nggak pernah mikir kah buat jenguk ibu?
Orang tua tinggal satu-satunya, tapi Mas gak pernah ada rasa iba sama sekali sama ibu. Yanti, aku sudah berkali-kali minta maaf Yanti, tapi aku masih belum percaya dengan surat ini. Siapa notarisnya? Aku harus bertemu dengan dia sekarang. Buat apa? Aku tidak percaya Yanti. Apa kamu tidak merasa aneh? Ibu adalah orang yang taat agama. Ini tidak mungkin terjadi. Enggak, aku gak merasa aneh dengan surat itu. Kenapa Mas melihat aku seperti itu? Oh, aku tahu. Pasti Mas nuduh aku kan? Tidak, aku tidak menuduhmu Yanti. Kenapa? Kamu takut? Enggak, aku gak khawatir. Aku gak takut sama sekali. Jika surat ini memang benar, seharusnya kamu tidak perlu takut. Surat ini akan aku bawa ke Pak Koswara. Kenapa aku harus takut? Aku gak takut sama sekali. Iya Bu. Oh itu bisa diatur. Jadi kami baru saja menyiapkan dokumen-dokumennya untuk bisa besok dieksekusi. Ibu bisa ke kamar aja. Oke, selamat siang Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini palsu. Anda dan saya paham tentang hukum. Anda adalah seorang notaris. Saya adalah mantan pengacara. Saya melihat sesuatu kejanggalan di dalam surat ini. Saya ingin tahu apakah surat ini benar-benar disahkan di sini. Iya benar, dan pasti tidak ada kesalahan. Semua saksi sudah bertanda tangan di situ. Saya mengesahkan surat ini, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang begitu, saya ingin melihat surat wasiat ibu saya. Saya yakin semua notaris pasti memiliki arsip. Tidak bisa, Kenapa tidak bisa? karena semua surat di sini sudah menjadi hak perusahaan. Kenapa? Saya anaknya. Saya memiliki hak untuk melihat arsip itu. Di mana arsip itu? Pas itu.